Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu kembali pada pertemuan hari ini bersama dengan Bu Lintang, dan kita akan bersama-sama membahas materi yang baru yang lebih menarik lagi, yaitu membangun rasa percaya diri. Nah, sebelumnya, mari kita simak dari tujuan pembelajarannya pada hari ini, yaitu tujuan umum, peserta didik atau konseli dapat memahami ciri-ciri pribadi yang memiliki rasa percaya diri, serta dapat meningkatkan percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan khusus yaitu, peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya rasa percaya diri. Peserta didik atau konseli dapat memahami ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai percaya diri. Peserta didik atau konseli dapat memahami proses pembentukan rasa percaya diri. Terakhir, peserta didik atau konseli dapat memahami cara membangun rasa percaya diri. Nah, mari kita masuk ke dalam materinya. Dalam fenomena yang ada, tidak semua remaja memiliki sifat kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini dikarenakan berbagai masalah yang dihadapinya yang mungkin tidak mampu diatasi. Ketidakmampuan tersebut dikarenakan tidak optimalnya kemampuan potensi dalam menyelesaikan atau kondisi formal yang dimiliki. Maka, dalam hal ini, kepercayaan diri sangat berpengaruh pada proses perkembangan remaja. Nah, kalian saat ini adalah masuk dalam masa-masa usia remaja. Kepercayaan diri adalah modal dasar seorang manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Seseorang mempunyai kebutuhan untuk kebebasan berpikir, berperasaan, dan akan tumbuh menjadi manusia dengan penuh rasa percaya diri. Salah satu langkah pertama dan utama dalam membangun rasa percaya diri adalah dengan memahami dan meyakini bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti halnya kalian sebagai para siswa, yang dimana sekarang masuk dalam masa remaja. Pentingnya memiliki rasa kesadaran dalam diri. Ya, tujuannya supaya kalian bisa memahami dan menilik diri. Apa sih kelebihan dan kekurangan dalam diriku? Sehingga dari situ kalian bisa mengembangkan dan memanfaatkan agar menjadi produktif dan berguna bagi orang lain. Nah, dari sini kita akan membahas dari pentingnya rasa percaya diri itu bagaimana. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri. Ketika mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, mereka yakin pede dengan kemampuan dan hasil jawabannya sendiri. Serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Kita bahas dari pengertian percaya diri. Menurut Tantowi dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling tahun 2005 halaman 87, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Menurut Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra diri kita sendiri, termasuk atas kemampuan dalam diri sendiri yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Menurut tokoh yang ketiga, menurut Hakim tahun 2004, percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan di dalam hidupnya. Menurut Rahmat tahun 2000, buku di halaman 109, kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya, serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri. Dapat disimpulkan bahwa percaya diri adalah sikap individu yang yakin pada kemampuannya sendiri pada dirinya sendiri.
Dan dengan adanya penilaian positif dalam diri, serta mampu mengatasi kegagalan dan menerimanya dengan cara bijaksana. Lalu kita lanjutkan untuk ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri. Nah, disimak ya sambil dipahami, didalami masing-masing ciri-cirinya itu seperti apa. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berani tampil beda. Orang yang percaya diri adalah seseorang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri, yakin dengan dirinya sendiri, mengerti kebutuhannya, mengerti apa keterbatasannya, sehingga jadilah orang tersebut atau siswi-siswa tersebut seseorang yang berani tampil berbeda, tentunya dalam hal yang positif. Yang kedua, berani menerima tantangan. Bukankah ketika kita belum mencoba, kita belum tahu persis kapankah kesiapan kita, seberapa besar kemampuan kita. Nah, maka dari itu, berani menerima tantangan berarti berani untuk belajar sesuatu yang baru. Tentu dalam hal yang positif pula. Yang ketiga, asertif. Asertif berarti tegas, punya pendapat, serta berani berkata tidak. Seseorang yang percaya diri tentu bersikap tegas. Sebab seseorang itu pasti berilmu dan ia tahu kapan saat untuk berkata ya dan kapan saat untuk berkata tidak. Keempat, mandiri. Seorang yang percaya diri adalah seorang yang mandiri. Ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dalam dirinya, sehingga dalam mengatasi permasalahannya pun dia dapat mengatasi masalah tersebut. Kelima, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Reaksi positif ini contohnya yaitu bersikap tegar, sabar, tabah dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Baik, lalu dilanjutkan. Nah, manfaat dari rasa percaya diri itu apa sih? Manfaat dalam hal yang positif, ya. Yang pertama, menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Ketika mengalami kesulitan, dirinya merasa mampu dan yakin untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri, sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Dia bisa mengukur kemampuan dirinya seperti apa, seberapa, sehingga ketika mengerjakan sesuatu dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis, ya, berambisius dan berpositif thinking. Selanjutnya, kualitas kepribadian akan meningkat. Dengan adanya rasa percaya diri, maka kualitas diri dalam diri maka akan meningkat. Mampu mengontrol emosi dengan baik, emosi positif, emosi negatif, sedang marah contohnya. Lalu, hidup akan lebih sistematis atau menjadi teratur, ya, dengan adanya rasa percaya diri, melakukan aktivitas pun juga ada tujuannya. Lalu, bagaimana sih proses pembentukan rasa percaya diri itu? Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang. Ada proses tertentu dalam pribadi seseorang, sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Secara garis besar, terbentuknya rasa percaya yang kuat terjadi melalui proses, yaitu pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Yang kedua, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau kesulitan dalam penyesuaian diri. Selanjutnya, pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi, dalam diri pribadi siswa tersebut terbentuk kepribadian yang baik, lalu melahirkan dan muncul kelebihan atau hal-hal yang plus, yang positif yang ada dalam diri. Nah, dari situ pasti siswa itu atau pribadi itu mengetahui
mengetahui adanya kelebihan, adanya keunggulan, adanya nilai positif, dia memahami apa saja yang ada dalam dirinya. Nah, dari situ dimanfaatkan ketika melakukan sesuatu supaya dapat bermanfaat dengan baik juga. Nah, dari situ muncul reaksi atau pemahaman positif ya, supaya bagaimana mengatasi kalau muncul rasa rendah diri. Ya, harapannya pun juga terhindar dari rasa rendah diri atau kesulitan dalam menyesuaikan diri tersebut. Maka dari situ akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang positif, pengalaman yang berharga dari dalam dirinya dengan adanya rasa percaya diri. Lalu, bagaimana cara untuk membangunnya? Rasa percaya diri sangat diperlukan oleh setiap orang. Tanpa rasa percaya diri, seseorang akan merasa kikuk, serba salah, dan tidak dapat melakukan sesuatu secara maksimal. Berikut ini ada 7 pilar untuk membangun rasa percaya diri, yaitu antara lain, pilar yang pertama adalah sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Pilar yang kedua, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Ketiga, berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya kelebihan di samping kelemahan atau kekurangan. Pilar keempat, bersikap asertif, tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh dengan tepat. Yang keenam, hidup mandiri. Dan 7, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, diulangi lagi. Di sini bagaimana untuk membangun rasa percaya diri, terdapat 7 pilarnya, ya. Dibaca bersama-sama, yaitu pertama, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan adalah sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, menimba ilmu, yaitu dengan sekolah untuk mendapatkan banyak pengetahuan umum. Yang ketiga, berpikir realistis bahwa manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, berpikir asertif, tulus. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh dengan tepat, dengan baik juga. Hidup mandiri dan menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh dalam hal yang positif. Sebaliknya, akibat dari kurang rasa percaya diri, seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah atau hilangnya rasa percaya diri, ya, seseorang yang memiliki kepercayaan diri rendah atau hilang rasa percaya diri, maka cenderung merasa atau bersikap tidak memiliki tujuan, ya, tidak ada tujuan hidup, tidak ada target yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, terlebih dalam proses belajar. Yang kedua, tidak memiliki keputusan melangkah, ya, setiap harinya mengalir saja, tidak jelas mau berbuat seperti apa. Selanjutnya, mudah frustasi ketika menghadapi masalah. Keempat, kurang termotivasi atau malas, untuk belajar malas, untuk membaca malas, untuk mengerjakan tugas misalnya juga merasa malas. Lalu, sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau kewajiban. Jadi ketika mengerjakan tugas, hanya mengerjakan tanpa tahu apakah itu maksimal atau kurang maksimal. Nah, tadi sudah disampaikan akibat dari kurang percaya diri dari dalam diri seseorang, ya. Lalu canggung dalam menghadapi orang, ya, merasa kikuk dan sering memiliki harapan yang tidak real, tidak realistis, ya, atau berkhayal, suka berkhayal, terlalu sensitif atau perasa, ya, atau baper, aduh jangan-jangan dia lagi ngomongin aku ya, begini ya. Nah, itu termasuk dalam perasa. Tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara, jadi merasa kurang pede, lalu ketika di depan umum merasa kurang bisa untuk menyampaikan suatu pendapat dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan.
Di sini terdapat kalimat bijak. Percaya diri adalah rahasia pertama dari sukses. Percaya dirilah dengan kelebihan dalam dirimu. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam dirimu. Rasa percaya diri dapat dipupuk dan dipelajari. Semua orang bisa hidup dengan kepercayaan diri penuh, asalkan terus melatih dan mengembangkannya. Terlebih sebagai siswa, maka sebagai contoh, para siswa bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang lain untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam diri. Memang tidak butuh waktu yang lama. Ya, semuanya berproses. Tidak ada yang instan untuk mengembangkannya. Namun dengan terus berusaha dan mengembangkan rasa percaya diri itu, maka sebagai seorang siswa juga turut berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Cukup membangun rasa percaya diri dalam satu bidang kehidupan, maka hal itu akan menyebar ke semua aspek di dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan sampai rasa percaya diri itu muncul berlebihan sehingga mengarah pada kesombongan dalam diri. Ya, sekian bimbingan klasikal pada hari ini. Terima kasih untuk para siswa sudah memperhatikan dan memahami, dan semoga materi yang baru saja kita bahas dapat bermanfaat baik untuk kehidupan kalian, terkhusus para peserta didik atau para siswa. Ya, harapannya pun dari materi ini bisa dijadikan modal dasar kalian untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam sehat.